Hai semuanya, kembali lagi dengan saya, Dolphinus Official. Di tengah amarahnya yang mulai meledak, beruntung Beckett datang dengan humorisnya. Beckett berhasil menenangkan Nyonya Sydney dan membuatnya tertawa. Dan hatinya mulai tenang, ia lalu meminta Finley untuk melanjutkan membaca bukunya. Malamnya di kamar, Finley mulai berlatih bermain biola. Beckett yang mendengar suara biola, ia lalu datang ke kamar Finley. Kemudian, ia mengajak Finley ke sebuah bar. Di sana, mereka bertemu dengan pemilik bar yaitu Nyonya Molly. Beckett juga bertemu dengan seorang kakek tua yang bernama Seamus. Ia adalah salah satu pemain biola di bar itu. Beckett lalu meminta kepada Seamus untuk memanggil Finley untuk bermain biola dengannya karena Finley juga pintar dalam bermain biola. Seamus lalu memanggil Finley. Finley lalu naik ke atas podium itu dan ia menikmati bermain biola bersama Seamus. Malam itu membuat Finley menjadi sangat bahagia. Saking bahagianya sampai mereka berdua. Beckett lalu mengantarkan Finley pulang. Terlihat mereka berdua sepertinya mulai jatuh hati. Beckett juga meminta Finley untuk merahasiakan hal ini. Jangan sampai mereka berdua terseret ke publik karena ciuman yang tadi. Keesokan harinya, Beckett dan Finley menghabiskan waktu bersama sembari Finley berlatih bermain biola. Dan juga mereka mencari makam yang mirip dengan gambar almarhum kakaknya Alex. Namun, makam itu belum juga mereka temukan. Di rumah, Finley mulai membantu Beckett berlatih berdialog. Sampai Finley mengikuti Beckett ke tempat syutingnya. Hari itu mereka berdua betul-betul menghabiskan waktu bersama seharian penuh. Malamnya Beckett mengajak Finley makan malam dan ternyata Beckett sudah menyiapkan tempat romantis untuk Finley. Lagi-lagi malam itu menjadi malam yang membahagiakan untuk Finley. Mereka berdua terlihat seperti sepasang kekasih, namun kenyataannya mereka berdua belum resmi untuk pacaran. Di tempat syuting, ayah Beckett terus datang dan menemuinya. Ia memberitahunya kalau sekarang Beckett lagi trending di salah satu sosial media. Ada sebuah artikel gosip yang membuat berita kalau Beckett terus terlihat doubling dan menghabiskan waktu bersama dengan dua model di ruang zamrud eksklusif. Sampai Taylor muncul dan menemukan mereka yang lagi berkencan. Disitulah terjadi perpecahan antara Taylor dan Beckett. Dan sekarang hubungan Beckett dan Taylor di ambang perpisahan. Mendengar hal itu, Beckett terus sangat marah dan kecewa karena beritanya tidak sesuai dengan kenyataan. Berpindah ke Finley yang sedang berada di pantai jompo bersama dengan Nyonya Sydney. Lagi-lagi Finley menanyakan tentang masalah Nyonya Sydney dengan keluarganya. Nyonya Sydney sempat marah, tapi karena Finley berniat mau membantunya, ia tak peduli dengan marahnya Nyonya Sydney. Nyonya Sydney yang sudah capek ditanya terus sama Finley, ia pun memberitahu Finley kalau ia tak peduli dengan masalah itu lagi karena sekarang hidupnya sudah tidak lama lagi di dunia ini karena dirinya sekarang lagi menderita penyakit kanker. Mendengar hal itu, Finley sangat kaget. Ia sangat sedih melihat keadaan Nyonya Sydney yang sekarang. Dan Nyonya Sydney ini juga selalu mengirimkan surat kepada adiknya Fiona. Ia juga memberitahunya kalau sekarang ia menderita kanker. Dan ia mau hubungan mereka berdua kembali seperti dulu. Namun sayangnya surat-surat yang selama ini ia kirim ke adiknya tak satu pun ia baca. Finley lalu menceritahu alamat rumah adiknya Fiona untuk memberitahu keadaan kakaknya yang sekarang. Namun sayangnya pada saat Finley tiba di rumah adiknya, Finley malah diusir pulang karena Finley dianggap adalah teman kakaknya. Sepertinya Nyonya Sydney memiliki masalah yang sangat fatal dengan adiknya, sampai-sampai adiknya tak bisa memaafkan padahal mereka berdua sudah tidak ketemu selama 30 tahun. Finley lalu pergi menemui Beckett di tempat syuting. Di sini mood Beckett lagi tidak bagus. Ia lalu meminta Finley berlatih berdialog. Tiba-tiba ayah Beckett terus datang. Ia lalu mulai curiga kalau Finley dan Beckett sepertinya ada hubungan yang spesial. Ia lalu menyinggung tentang hubungan mereka berdua. Namun Finley tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Pada saat Beckett pergi, ayahnya lalu mendekat ke Finley. Ia lalu meminta Finley untuk bersikap profesional dan jangan mengganggu hubungan Beckett dan Taylor. Finley pun kaget karena selama ini ia dan Beckett hanyalah sebatas asisten dan bos. Ia lalu memberitahu ayah Beckett bahwa jangan memanipulasi karir dengan cinta. Namun ayah Beckett berkata kalau cinta adalah karir dan ia berharap Finley bisa mengerti itu. Di pagi hari kita diperlihatkan Finley yang sedang jogging. Beckett lalu berlari mengejarnya
dan mau menjelaskan semuanya. Karena ia bingung, tiba-tiba Finley menjauh darinya. Finley lalu menanyakan hubungan Beckett dengan Taylor. Beckett lalu menjawab kalau hubungan ia dengan Taylor adalah hubungan yang dibuat-buat oleh ayahnya. Hal itu mereka lakukan agar bisa menaikkan rating film yang sedang mereka buat, dan Beckett tidak bisa berbuat apa-apa soal itu. Beckett terus yang ingin hubungannya dengan Finley baik lagi. Ia lalu mengajak Finley berdansa di festival Vinia akhir pekan ini. Ia sangat berharap Finley mau berdansa dengannya di festival itu, karena hal itu akan membuat hatinya senang. Finley lalu menyetujuinya, namun dengan satu syarat, yaitu Beckett terus harus pergi ke festival itu tanpa penyamaran, karena Finley tak suka pria yang hidupnya penuh dengan kepalsuan yang selalu dibuat-buat. Malam pun tiba dan mereka telah bersiap-siap pergi ke festival Vania. Finley lalu bergandengan dengan Beckett. Di sana sudah banyak sekali orang yang mengikuti festival itu. Finley lalu diundang sama Zemus untuk bermain biola bersamanya, menghibur para peserta dansa Vania. Hal itu membuat Finley sangat senang. Kemudian Finley lalu berdansa bersama Beckett. Karena momennya yang sangat romantis dan kebahagiaan yang mereka rasakan pada saat itu tak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata, mereka berdua lalu berpacu dalam melodi. Di saat yang bersamaan ada seorang yang memotret secara diam-diam pada saat momen itu berlangsung. Dan potretan itu ia kirim ke Taylor. Dan foto itu viral dan para wartawan langsung mendatangi penginapan Finley dan juga Beckett. Yang lebih nahas lagi, di dalam penginapan itu sudah ada ayah Beckett dan Taylor. Beckett pun sangat kaget ayahnya sudah berada di penginapan itu. Perdebatan pun dimulai. Ayah Beckett berkata kalau Beckett telah merusak festival Irlandia dengan membuat impian para gadis menjadi kenyataan dengan memberikan mereka ciuman. Dan hal itu akan merusak hubungannya dengan Taylor dan akan berdampak pada karir mereka, dan penggemarnya sudah pasti tidak menerima kenyataan itu. Finley kemudian sangat tidak setuju dengan hal itu, karena Beckett punya kehidupan tersendiri dan harus bahagia dengan caranya dan pilihannya sendiri. Mendengar hal itu, Taylor dan ayah Beckett lalu menyerang Finley. Finley lalu berusaha membuka cara berpikir ayah Beckett bahwa Beckett butuh kehidupan normal dan yang tidak dibuat-buat. Namun sayangnya pembelaan Finley sia-sia karena Beckett tidak membelanya, bahkan Beckett malah berada di pihak ayahnya dan Taylor. Ia lalu mengatakan bahwa Finley tidak mengerti tentang hal ini. What? Finley yang sakit hati dan kesal dan berkata kalau Beckett tidak punya nyali untuk berkata yang sebenarnya. Ia hanya mau jadi bonekanya Taylor. Finley lalu pergi meninggalkan mereka. Saat itu hati Beckett sangat hancur. Ia baru saja membuat hubungannya dengan Finley baik lagi, namun sekarang hubungannya semakin hancur. Di tempat syuting, Beckett terlihat seperti orang yang tidak punya semangat hidup. Di scene yang berbeda, Finley mulai menulis lagu dan mulai berlatih bermain biola. Berita tentang Beckett dan Finley sudah tersebar di mana-mana dan Finley menjadi sorotan pandangan banyak orang. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Zemus menelpon Finley. Ia mengajak Finley bertemu di bar. Finley lalu pergi ke bar itu. Dan di sana ternyata ada Beckett terus. Dan Beckett sangat memikirkan Finley karena minggu depan Finley akan kembali ke New York untuk mengikuti audisi. Ia tak mau membuat pikirannya kacau karena masalah ini. Ia meminta Finley untuk memberinya waktu dan menyelesaikan semua ini. Namun Finley tak mau menjalani kehidupan dengan dua pilihan karena dia tak bisa menjadi bagian dari keduanya. Beckett menjadi dilema dengan keputusan yang ia ambil karena kehidupannya yang sekarang itu bukan soal dirinya, tetapi banyak orang yang bergantung padanya. Namun di sisi lain, ia punya perasaan yang tak bisa ia bendung. Beckett tak bisa ambil keputusan dan Finley pun pergi meninggalkannya. Scene lalu berpindah ke Finley bersama Nyonya Sweeney. Finley lalu menghibur Nyonya Sweeney dengan bermain biola karena tinggal beberapa hari lagi Finley akan kembali ke New York. Finley pengen menyelesaikan masalah Nyonya Sweeney dengan adiknya Fiona. Finley lalu meminta Nyonya Sweeney menceritakan semua yang terjadi antara dia dan adiknya. Ternyata Nyonya Sweeney dulu mereka adalah keluarga yang terpandang di Irlandia. Namun karena bapaknya adalah tukang pemabuk, penjudi sehingga hutangnya banyak di mana-mana, lalu bapaknya menjodohkan adiknya dengan Charlie untuk melunasi hutangnya. Namun Charlie adalah pria yang pemabuk, kasar, dan suka memukuli para perempuan. Karena Nyonya Sweeney sangat sayang sama adiknya itu, ia memilih untuk dijodohkan dengan Charlie hanya untuk melindungi adiknya.
Namun adiknya beranggapan kalau Nyonya Swetney telah mengambil tunangannya. Dan pada saat Charlie meninggal, Nyonya Swetney dituduh telah membunuhnya. Sejak saat itu adiknya sangat membenci kakaknya Nyonya Swetney. Mendengar cerita itu, Finley sangat sedih. Ditambah lagi dengan keadaan Nyonya Swetney yang semakin hari semakin memburuk. Hari itu Finley memutuskan untuk pergi ke rumah adiknya Nyonya Swetney. Karena hujan, ia menelpon Beckett untuk menemaninya ke sana. Ketika Nyonya Fiona melihat Finley, ia lalu mengusirnya. Tapi karena ada Beckett, ia langsung menyuruh mereka masuk. Finley pun memberitahu semuanya kepada Nyonya Fiona. Dan dia ingin Nyonya Fiona datang dan melihat kakaknya untuk yang terakhir kalinya. Tapi usaha Finley sia-sia karena Nyonya Fiona tidak menghiraukan apa yang mereka bicarakan. Scene lalu berpindah ke Finley bersama Nyonya Swetney. Di sini Finley berpamitan pada Nyonya Swetney, ia harus kembali ke New York untuk mengikuti audisi. Ia juga memberitahu Nyonya Swetney bahwa ia sudah berusaha mendatangi rumah adiknya, namun semua usaha itu sia-sia. Malamnya Finley bertemu Seamus untuk berpamitan dan berterima kasih karena telah mengajarinya bermain biola selama ia berada di Irlandia. Kini tiba harinya di mana Finley harus kembali ke New York. Ketika di bandara, Finley mendapat telepon dari Pantai Jompo kalau keadaan Nyonya Swetney sudah mulai sekarat dan ia sendirian. Finley lalu memutuskan untuk kembali ke Pantai Jompo itu untuk menemani Nyonya Swetney. Tak lama kemudian adiknya Nyonya Swetney datang dan keadaan pada saat itu menjadi sangat terharu. Finley sangat lega karena apa yang dia harapkan untuk Nyonya Swetney sekarang telah terkabulkan. Keesokan harinya, Beckett mengirim pesan kepada Finley kalau ia telah menemui makam yang selama ini ia cari. Finley lalu ke tempat makam itu dan benar, itu makam yang ia cari selama ini. Finley lalu pergi menemui Beckett. Beckett lalu mengucapkan isi perasaannya selama ini untuk Finley. Ia tidak bisa membohongi perasaannya. Beckett juga memberitahu Finley bahwa ia telah memutuskan untuk kuliah. Kini tiba harinya di mana kompetisi itu dimulai. Finley lalu mengeksekusi cara bermain biolanya dengan sangat baik yang telah diajarkan oleh Seamus selama ia berada di Irlandia. Cara eksekusi bermain biolanya membuat para juri terpukau dan akhirnya Finley lolos dalam kompetisi itu. Mereka terus lalu mengunjungi Finley di pesta perpisahan SMA-nya. Mereka lalu kembali ke Irlandia. Finley lalu membantu Beckett berlatih dialog di film Naga yang terakhir kalinya. Beckett terus lalu mulai kuliah di Amerika dan mencoba menjadi pria yang normal. Dan Finley akhirnya menjadi pemandu pemain biola di konservatori musik bergengsi di Amerika Serikat. Dan film pun selesai. Film Venue mengajarkan kita bahwa usaha dan perjuangan tak pernah mengkhianati hasil. Dan satu yang pasti bahwa cinta yang tumbuh dari hati dan cinta yang hadir karena dibuat-buat itu rasanya akan berbeda. Kemudian apa yang kamu lihat dengan mata semuanya tidak terlihat seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di alur film berikutnya.